اللهم إنا نستغفرك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. يا علي وهي علي عليك بصدق الحديث وحفظ الحديث وحفظ الأمانة وسخاء النفس وعفة البطن. Wahai Ali, lazimkan olehmu dengan jujurnya perkataan dan menjaga perkataan, obrolan, dan menjaga amanah dan kedermawanan jiwa dan terpeliharanya perut. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih meneruskan kajian tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiyallahu wa arda. Perlu dimaklumi oleh kita bersama bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah teladan yang baik dalam segala hal ikhwan hidup dan kehidupan kita. Sering kita dengar dari ulama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Di antara misinya adalah pembenahan akhlak menuju akhlakul karimah. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan perlu diketahui oleh kita bersama bahwa akhlakul karimah itu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan bahwa si hamba itu menjadi orang baik, mendapatkan limpahan kebaikan yang banyak dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada si hamba akhlak yang mulia. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah satu hari dipanggil oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipesan untuk memiliki 4 akhlak yang mulia.
Apa itu? Kata Nabi, ya Ali, alaika bisidqil hadisi wa hifdzil hadis. Ali, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk berkata jujur dan menjaga perbincangan supaya benar adanya. Yang kedua, wahifdzil amanah. Ali, kamu harus benar-benar menjaga amanah. Wasakhatin nafsi. Ali, kamu benar-benar harus memiliki kedermawanan jiwa. Wa ifatil batni. Keempat, Ali, kamu harus benar-benar menjaga perut daripada makanan minuman yang dilarang oleh agama. 4 akhlak mulia yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali, tapi maknanya bukan Imam Ali saja, tapi sampel umat. Maknanya semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipesan oleh Nabi untuk memiliki 4 perilaku mulia. Manakala seorang manusia di dalam dirinya ada 4 akhlak ini, maka tidak mengapa andai di dunia ini tidak punya apa-apa, nggak punya anak umpamanya, nggak punya harta, benda, motor, mobil, tak mengapa. Nggak punya kekuasaan dan jabatan, tidak mengapa. Bila dia dalam dirinya ada 4 akhlak mulia ini. Jujur dalam perkataan, menjaga amanah, kedermawanan jiwa, menjaga perut. 4 ini, saudara, adalah paling berharganya daripada kurnia Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Tidak seyogianya seorang hamba yang beriman hatinya sedih, hatinya berduka nestapa dengan tidak punya apa-apa, asal memiliki 4 perilaku utama ini. Sebab pada 4 perilaku utama ini di dalamnya sudah komprehensif, lengkap dan sempurna tentang kemuliaan hidup seorang anak manusia di jagat raya ini. 4 akhlak mulia ini merupakan harta karun, merupakan keberuntungan besar. Siapa orang yang memilikinya tidak pantas sengsara hidupnya, tidak pantas susah hidupnya, meski dalam serba kekurangan. Sebab 4 perilaku utama ini akan langgeng dan abadi sampai dia ada di kubur
sampailah dia ada di akhirat. Berbeda dengan pangkat, jabatan, harta benda. Pangkat jadi presiden umpamanya, bentar lagi juga berhenti, Oktober begitu jadi wali kota, gubernur, bentar lagi juga ganti juga. Kadang belum habis jabatan, umur kita udah habis. Begitu harta. Kadang harta kita udah habis, tapi hidup kita masih ada. Jatuh miskin masih hidup. Ada kalanya harta banyak, tapi umur kita juga tidak ada. Sama aja kita tidak ada, sudah. Tapi kalau karakter yang empat ini akan manfaat bagi yang mempunyainya, bukan saja di dunia, sampai dia di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila seorang anak manusia memiliki empat sifat yang dididik oleh Rasulullah kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bila empat ini ada, amat sangat beruntung hidup seseorang. Di dunia akan dicintai banyak orang, di dunia akan dipuji banyak orang, meski orang biasa, meski kurang berpunya, asal memiliki empat ini. Yang pertama, kata Nabi, ya Ali, alaika bisidqil hadis wa hifdzil hadis. Ali, kamu kudu berupaya dengan penuh kesungguhan hati kalau ngomong yang jujur, ngomong yang benar aja, jaga omongan. Kalau ngomong harus benar, jangan bohong. Kebenaran itu akan membawa kepada limpahan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan menuju surga. Ciri-ciri ahli surga adalah orang yang jujur dalam berbicara, benar, tidak mengada-ada, tidak menyebarkan hoak, tidak ngomong fitnah, tidak ngomong jelek kepada sesama, lebih-lebih kepada ulama. Mana guru sendiri lagi yang dijelek-jeleki, yang berteman sama dia rusak juga, nggak bagus juga. Sekolah masalahnya, sekolah. Kalau sekolah yang airnya kotor, yang ada juga kotor juga, benar nggak? Maka saya sering menghitung siapa yang menjelekkan saya, berdoa siapa. Kita bisa lihat dari mata kepala kita. Kita lihat aja hidupnya. Begitu saudara. Jujur ini perlu dalam hidup, karena kejujuran akan menghantarkan menuju surga Allah. Muslim itu harus bagus lahir dan batinnya. Kejujuran, orang yang bohong bisa dilihat. Ada orang suruh jaga pos ronda malam Jumat, mana Jumat Kliwon, iseng sendirian, duit sudah diambil dari temannya, lo gak usah jaga, 50.000 bayar. Udah dapat duit dari 3 orang 150.000, malam dipukul kentong, iseng takut ada duit, tapi pukulannya pukulan maling. Orang malam-malam pada ngeluyur,
Mana malingnya? Nggak ada, iseng aja bahwa di gardu sendiri. Besok lusa ada maling, kira-kira dipukul sama dia, keluar nggak orang? Keluar nggak orang? Kenapa enggak? Oh. Maka kata Nabi, alaika bisidqil hadits. Yang jujurlah kalau ngomong, apa adanya hidup. Mau ngapain hidup di atas pura-pura? Enggak ada bahagianya. Hidup mau tampil apa adanya. Mau lihat nama orang biar dikata keren, hari ini mobilnya ini, besok mobil itu, besok mobil ono, kata orang keren. Agak dari nipu, nggak usah. Hidup apa adanya aja. Begitu dengan prinsip yang orang punya, suatu saat kita punya. Jangan aja itu apa adanya. Begitu. Kalau kita biar lihat keren naik mobil, naik aja Grab, foto gitu. Naik apaan mobil, disupirin, yo ini disupirin apa Grab, udah biar keren. Begitu. Ngomong yang jujur aja. Kalau bohong nggak bisa didengar, bohong susah dipercaya. Bohong hidup di atas pura-pura. Begitu. Pura-pura, fara-fara, fufu-fafa. Jangan dicatat. Hidup itu jangan pura-pura, biasa. Alaika bisidqil hadits wa hifdzil hadits. Apa adanya. Ngapain hidup? Kalau nggak ada ya nggak ada, kalau ada ya ada. Orang ngomong apa suka-suka orang, menurut orang. Yang penting kita harus jadi orang yang jujur. Orang yang jujur enak. Dan udah kita bedah tentang Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana punya murid banyak berkat kejujuran aja. Nggak perlu pura-pura. Bila kita rasa di hati kita ada kebimbangan di dalam sesuatu hal, maka tinggalkan itu. Ini nggak benar, ini jangan tinggalkan. Begitu. Kalau kita berpura-pura kemari baik, kesono baik, justru nerakanya paling dulu. Hidup nggak punya prinsip. Pikir lihat gua aman, kagak neraka dulu. Namanya dul wajdain, memiliki dua muka. Yang memiliki dua muka, kemari begini, orang nggak benar. Dul wajdain, nerakanya paling dulu. Hidup di atas kejujuran, ya salah, benar yang benar bisa. Kebenaran dicampur dengan kesalahan, dan kita hidup di akhir zaman di mana yang benar disalah-salahin. Nasab Habib diomong, nasab kita aja nggak jelas, lebih-lebih nasib, benar ya? Nasib kita nggak jelas, gitu. Yang kagak benar dibener-bener, gitu. Mau ngapain? Ini zaman akhir. Ngomong yang jujur aja. Kalau kita yang benernya diam aja, yang agak bener itu merasa menang. Diam tidak bisa. Alaika bisidqil hadits. Jujur, alaika kalau ngomong begitu. Sahabat-sahabat Rasul menjadi hebat karena punya panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi, panggilannya Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Betapa orang kafir Quraisy sama Nabi gedek, Nabi gedek, tapi nitip aku aja sama Nabi begitu. Ini mau pergi Muhammad, gue nitip ya, padahal sama Nabi kecil begitu, kayak begitu. Kenapa dia jujur begitu? Nabi
Maka kenapa Imam Ali bin Abi Thalib waktu Nabi hijrah nggak boleh ikut, suruh tidur. Ali, kamu jangan ikut, saya mau bakar. Karena suruh ngebalikin barang titipan-titipan yang masih ada sama Nabi. Ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu, luar dari Nabi. Begitu. Padahal yang nitip itu sama Nabi dekat banget, ngata-ngatain begitu, kayak begitu. Jujur gitu. Ali bin Abi Thalib sirkil hadis, ngomong yang tidak usah kita ngarang-ngarang, hidup apa adanya aja, hidup apa adanya, tidak usah hidup di atas pura-pura, pakai bedak, pakai lipstik begitu, medok banget, tahu pantatnya gurih begitu, ngapain hidup apa adanya, nggak usah kita so ini so itu, mau ngapain hidup di atas kepura-puraan, itu tidak benar dan itu bukan akhlak Islam. Disebut orang munafik, idza haddatsa kadzaba, bila dia berbicara dia bohong, dan muslim harus lempeng kayak alif lempeng, nggak usah apa adanya begitu. Gitu, daripada kita berpura-pura maksain diri, harus ngutang sana ngutang sini, jadi stres, ujungnya ngapain, hidup apa adanya, itu paling nikmat. Yang penting jangan tinggalin zikir mendekat Rasulullah SAW, biar Allah buka jalan dalam hidup dan kehidupan. Kedua, wahifdzil amanah. Ali, kamu harus jaga amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah menjaga amanah, adalah menjaga apa yang diberikan tugas oleh Allah maupun oleh orang kepada kita, baik dalam hal diri maupun hal kemasyarakat. Amanah dan amanah, menjaga amanah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh kalian menunaikan amanah kepada yang memilikinya. Falyu'addil ladzi tumin, hendaklah yang diberikan amanah menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Jaga amanah. Amanah itu ruang lingkupnya luas. Salat adalah amanah, zakat juga amanah, puasa juga amanah, haji amanah, wudhu amanah, ngaji sebagai bentuk syukur dikasih akal amanah. Begitu seterusnya dari seluruh yang Allah perintahkan, hakikatnya adalah amanat dari Allah yang dibebankan kepada kita. Di luar itu, anak juga amanat, harus kita didik dengan benar, bukan berojol doang. Kita kasih makan minum rohaninya masa bodoh. Istri juga amanat, segalanya amanat. Maka amanat ini harus dijaga. Segala sisi-sisi kehidupan seorang anak manusia sejatinya adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Membuat undang-undang yang benar adalah amanat yang dibebankan pada legislatornya, anggota dewan. Jangan asal-asalan kalau buat undang-undang. Kalau buat presiden bolehlah lulusan SMA, tapi kalau jadi karyawan kudu sarjana. Ini tidak benar.
yang tinggi atur. Itu buat undang-undang yang memihak kepada rakyat. Itu tugas anggota dewan. Membuat perda tugas anggota dewan daerah, apa provinsi atau kabupaten kota. Begitu. Mengobati orang sakit amanah di tangan dokternya. Dokter kudu benar mengobati orang. Kudu benar. Murid adalah amanah di tangan guru. Ilmu adalah amanah di tangan para ilmuwan. Tidak boleh kita menfitnah orang, main comot-comot, clipping satu dua lalu untuk merusak apa yang orang sudah yakini secara hijau. Tidak benar. Ilmu amanah, jabatan juga amanah. Wewenang yang ada di pundaknya harus digunakan dengan benar. Semuanya bersaksi yang benar adalah amanah di tangan para saksi. Memutuskan hukum yang benar adalah amanah di tangan para hakim. Rakyat amanah di tangan para penguasanya. Goresan tangannya akan diminta pertanggungjawaban tanda tangan yang dia berikan. Apakah tanda tangan ini akan mensejahterakan rakyat atau tidak? Kelak diminta Ali jaga amanah. Rusaknya tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terutama dewasa ini. Kalau mau jujur, penyebabnya karena kurangnya dan hilangnya sifat amanah yang ada pada diri individu masyarakat. Bila amanah ini dijalankan dengan benar, maka kita telah mencontoh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tentang amanah dulu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita ada orang jual tanah. Berapa harga tanah ini kau mau jual? Dia bilang 5.000 dinar. Bergampang aja dah, 5 miliar. Begitu. Saya jual. Baik, saya beli. Dibeli itu tanah dengan harga 5 miliar. Ketika tanah itu digali, ada harta karun, ada emas di bawah, ada emas. Yang beli nggak terima, samperin yang jual tanah. Pak, ini di dalamnya ada emasnya. Saya ini beli tanah bukan beli emas. Ini punya bapak. Tuh, menjaga amanah. Kalau kita najong banget, bener kan? Emang nggak bener. Ini saya belinya tanah bukan beli harta karun. Ini punya bapak. Kepada yang menjual tanah, kata yang jual tanah kan saya jual tanah isinya pohon segala macam. Dia punya sampean lah itu mau saya jual. Enggak, orang saya belinya tanah doang, enggak harta karun. Tapi kan saya jual tanah itu doang isinya air segala macam. Kalau ada harta karunnya jadi ente. Enggak, saya enggak beli, saya beli tanah doang. Ribut ini enggak mau nerima harta karun. Apa disumbangin aja pada rumah Allah? Enggak mau nerima. Dia datang kepada seorang ulama. Masing-masing kata dia, ini bukan punya gua, punya lu. Gua mau beli tanah. Kata yang jual tanah, ini punya lu, boleh jual. Balik-balik. Kata kiai yang sangat adil, daripada ini nggak ada yang ngaku. Kalau hakim udah rentekan kompet aja. Baik,
begini Pak, begini, biar cepat karena yang antri sidang ini banyak. Ente punya anak? Punya. Apa? Laki? Udah nikah? Belum. Ente punya anak? Punya. Udah nikah? Belum. Apa? Perempuan? Nikahin? Dinikahin. Nikahin? Nikah? Panggil anakmu? Dinikahin sama dia. Apa mas kawinnya? Harta karun. Kasih dia. Begini. Habis nggak ada yang ngakuin, saking jaga aman. Kasih amanah. Kiai juga nggak ngambil juga. Kalau kita kiainya buat aja. Lagi udah pengantin baru jadi OKB, orang kaya banget, hartanya banyak. Saking hifdzul aman, menjaga aman. Ini adalah pesan Nabi. Kita harus jadi orang aman. Siapa ada harus ada aman, aman yang benar, aman. Imam sholat kasih duit barang seperak. Terus seperak itu kalau ada imam sebagai bentuk amanah kita jadi pengurus, karena bakal ditanya di akhirat. Kita termasuk orang yang menghargai agama ataukah kita orang yang nginjek agama? Masjidnya rusak, pintunya jebol, temboknya roboh, miring. Nyarilah tukang ngaduk, suruh betulin tuh tembok, suruh di plester kembali. Kira-kira yang tukang ngaduk tuh dikasih duit nggak? Kasih duit nggak? Kasih. Padahal ngerapihin masjid doang. Masa yang ngesahin sholat, kalau imamnya ini nggak bener kan lah kita masuk neraka. Ini nyampe akhirat kita nggak hargai imamnya. Nah, ini pengurus begini bakal ditanya di akhirat sama Allah. Lu agama lu kagak hargai, dunia aja lu hargai pengurus. Ada mau 1000 perak imam begitu, gitu. Semampunya dia kasih. Kalau saudara yang ngaji ini moga dikasih rezeki banyak, duitnya banyak, gitu. Punya kontrakan ada, satu pintu mah sisihin buat nasi imam-imam sholat, bikin sah masyarakat. Sholat kita bisa nggak sah kalau imamnya nggak sah. Masa nggak kita hargai? Itu mah kita nginjak agama, nggak hormat sama Islam. Kasihlah paling nggak Ramadan kasih sarung BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil disikap kasih. Begitu. Mau ngapain duit ada disimpan di bank di Palama Cina buat usaha? Mau ngapain? Nggak manfaat sama orang, mau numpuk doang buat apa? Begitu. Dia manfaat. Begitu. Nggak ada duitnya tempat kita, yang ada bantuin imam kasih ke 50.000 ke 100 ke yang apa ini penghormatan saya agama. Ente bikin sah orang kampung kita begitu. Moga bapak duitnya banyak, kayak hormat, kasih penghormatan agama imam begitu, siap begitu. Jadi orang berlomba-lomba pengen juga jadi imam kan bagus. Pengen bener dulu paling gak bisa ngimamin anak ini ya kan, begitu. Jangan bisa nyalain orang imam kayak begitu suruh maju parahan dia gitu. Jangan begitu juga gitu. Ini hifdzul aman.
menjaga penghormatan. Marbot kasih ada tai ayam ada diomelin mulu marbot. Ini kurang jaga masjid, tapi nggak diomelin banget marbot. Sakit aja gak ditengok sama pengurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang ada yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Jangan hormati orang. Insya agama biar benar, karena kita ada pertanggungjawaban di akhirat, bukan di dunia. Bukan di akhirat repot. Lebih-lebih kita dulu punya engkong baik, umpamanya engkong kita wakafin tanahnya buat masjid, maka kita cucunya yang lebih dulu nyontok. Engkau ngeluarin sekian, saya juga sekian kayak engkau. Gitu. Jangan kita kata itu musola wakaf engkau buah, lu apa? Yang masukkan engkau, kitanya kagak, bener nggak? Kan kitanya kagak ada karya kita apa? Biar kita jadi cucu, benar-benar cucu engkau. Namanya menambah engkau. Ini namanya bagus. Hifdzul amanah. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tentu kepada kita bersama. Maka amanah ini penting. Lidah amanah, mata amanah, telinga amanah, tangan amanah, kaki amanah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak kita di akhirat. Yang ketiga, saudara sekalian, wasakhotin nafsi. Ali, kata Nabi, milikilah kedermawanan jiwa. Jiwa yang dermawan. Apa itu kedermawanan jiwa itu? Yaitu kita memberi orang lain tanpa kita bangkit-bangkit. Apa itu bangkit-bangkit? Ungkit. Apa itu kedermawanan jiwa? Kita gembira bila ada orang datang minta sama kita, meski gak ada yang kita beri, apalagi ada. Ini orang nyuruh kita masuk surga, cakep, itu dermawan. Kalau ada pengemis kira dia siap jadi kuda kita yang nganterin paket barang kita di akhirat. Itu dermawan. Dermawan jiwa itu dia menggunakan uang tidak boros dan tidak ngirit. Itu menggunakan uang ngirit, uang ada. Ya Allah, makan nasi putih sama air putih sama garam, duit banyak, kontrakan banyak, ditawarin ngopi enggak, asem lambung, apalagi ya sop iga kolesterol, sate kambing darah tinggi, durian darah tinggi, emping asam urat, kangkung asam urat. Ya Allah, duit banyak, sengsara banget, gitu, ampun banget. Dia mati, bininya kawin lagi sama tetangganya, mana musuhnya lagi waktu hidupnya. Ya Allah, bila almatnya dinaikin dia, kita dikubur sengsara. Jangan ngomong itu masih hidup, hidup harus nikmat. Insya Allah. Dermawan itu nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang tiba-tiba. Kita lahir dalam keadaan pelit. Kita lahirnya menggenggam. Menggenggam itu dermawan apa pelit? Maka kita perlu latihan berderma. Latihan 1000 perak saban, nggak usah dikasih sama yatim, sama fakir miskin, nggak usah masukin di kaleng. 1000 besok masuk, latihan aja.
Ada yang datang, anak saya nggak bisa bayar sekolah berapa kok, 300.000 identik. Wah, ada 300.000 bermanfaat. Kalau 1.000 kurang ada manfaatnya, langsung dikasih, simpen aja, ngasihnya melatih diri menjadi dermawan. Banyak orang yang tinggi derajatnya bukan karena banyak sholat sunnah, bukan karena rajin puasa. Orang yang tinggi derajatnya tercepat bila dermawan. Ini mohon maaf saya mau dongengin, bukan juga untuk ngajarin males, bukan. Saudara tahajud sampai malam 100 rakaat, cakep nggak? Tahun nggak putus. Sama saudara sedekah nggak usah gede 2.000 perak sabannya. Ganjarannya gede yang 2.000 perak dibanding itu tahajud 100 rakaat. Benar. Begitu. Ini amalan paling mulianya apa? Berbagi. Amalan paling mulia. Dari mana kita tahu? Banyak di kampung kita tahajud rajin, tapi pelitnya 70 setan. Bukan aku doang. Ada nggak kayak gitu? Sholat berjamaah rajin, pelit banget. Puasa Masya Allah Senin Kamis. Kalau ditanya ada sumbangan mau nih, ada dalilnya? Nanya dalil. Begitu. Agustusan tadi ditanya, ada dalilnya? Kagak. Berapa kurangnya? Begitu. Kita harus latihan berderma, dan ini bikin sehat. Dawu mardokum bis-shadaqah. Obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ada keluarga kita kurang sehat, sedekah. Kita sehat, Allah kasih sehat. Berderma. Kedermawanan jiwa ini bukan duitnya banyak, bukan. Jadi bukan diukur dari duit, dari jiwa. Ada orang duitnya banyak, kalau Jumat ada kotak amal pura-pura merem, udah lewat aja melek. Ada nggak kayak gitu? Yang orangnya. Ini namanya orang miskin berlimpahan harta. Ada orang rumahnya ngontrak kecil, tapi ada kotak amal dia bantu isi. Ini namanya orang kaya berlapiskan kekurangan. Karena kaya miskin itu bukan dibentuk barang, di jiwa. Kalau jiwanya miskin, kaya yang diragukan, kunyuk. Tahu kunyuk? Udah dapat pisang atau dikasih lagi tangan kiri, udah tangan kiri pakai kaki. Ini yang kayak begini. Begitu, makanya di Betawi itu cakep. Kenapa orang dulu subur latihan silat. Di Betawi itu ada 3 S, S3, dan itu kalau udah lulus tinggi, S3, sholat, sholawat, silat, sholat, sholawat, silat, begitu. Silat, begitu, ada back silat, begitu, ada gerak rasa, macam-macam. Udah pencak silat gitu. Udah belum waktu lagi tuh begitu. Maka kata orang tua dulu berpesan hidup, kalau kamu pengen mulia, jangan kagak lu jadi pesilat, lu jangan jadi petinju bapak agaredo. Orang dulu ini nasihat bagus. Lu jadi pesilat, bener-bener dia latihan silat, padahal bukan begitu. Yang namanya petinju itu maknanya pelit 17 setan. Orang tinju itu tangannya ngepel, udah ngepel pakai sarung lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu si rajanya pelit, bener nggak? Orang tinju itu tangannya terbuka apa ngepel? Nah, pesilat itu tangannya terbuka apa ngepel? Terbuka. Itu ciri kedermawanan jiwa. Maksudnya begitu.
Jadi orang dermawan. Lihat kita ini, coba aja lihat teman kita yang pengennya makan nggak mau mau jangan, ini makan dari di kokon Cipondo, nggak mau jadi penyakit ya orang ya, penyakit, pengennya nerima mulu dari Allah, nggak mau berbuang, penyakit, jadi stroke, darah tinggi, tetek banget, ini gara-gara nerima mulu nggak mau berbuang. Itu begitu. Keempat, biar cepat waqifatil batn, menjaga perut ini harus kita jaga dari barang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fanaru auladi, tiap daging yang tumbuh dari yang haram neraka lebih pantas. Sumber segalanya dari perut ini adalah bensin tangki motor diisi bensinnya pertama jalannya ini lancar, bensinnya air kagak jalan, bensinnya campuran ngeberebet. Begitu orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, ini patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut diduga bensinnya ada orang dohor, asar, maghrib, bisa subuh, dia ibadah terus. Ini husnudzon kita, bensinnya pertama. Begitu, maka jaga ini perut daripada makanan yang haram, daripada makanan yang dilarang oleh agama. Sebab dari perut ini akan muncul segalanya. Coba lihat Malik yang isi perutnya dari hasil dia nyolong. Saya mau tanya, Malik, ada nggak punya pikiran besok malam Selasa ngaji kemana ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Yang ada apa? Operasi kemana? Dari mana tuh muncul operasi kemana? Dari mana tuh? Dari perut. Maka perut ini harus rapi. Jangan diisi yang haram. Yang remeng-remeng juga harus ditinggal, apatah lagi yang haram. Yang halal masih banyak. Yang halal minta Allah. Maka di sholat Jumat diajarin oleh Nabi, sahabat Nabi baca kalau Jumat jangan kurang dari 4 kali, apatah lagi kalau sampai 70 kali. Allah kasih rezeki halal yang banyak dan berlimpah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Ghanid, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwa. 4 kali habis Jumat, paling dikit, jangan kurang dari 4. Kalau bisa 70 kali, cek sampai 7 Jumat. Grafik daripada keuangannya yang halal akan Allah buka jalan-jalannya. Kenapa? Minta harta yang halal. Ini penting. Jangan aifatil batn, jaga perut daripada barang yang agak benar. Repot, karena di perut ini sumber segalanya. Maka jangan kita masuk barang yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cucunya Sayyidina Hasan Husain ngambil, bocah umur 5 tahun. Ada orang nitip zakat amanatnya kurma, dimakan nama dia, bocah main ambil aja. Nabi lihat ini kurma zakat yang harus dibagi apa fakir miskin, dicekek lehernya. Cucunya umurnya 5 tahun, cekek kahin dalam hadis ini. Ambil nggak boleh haram. Keluarga Nabi makan zakat haram.
Kenapa dicekek? Kalau masuk perut repot. Masuk perut sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala punya khadim, tukang dagang karyawan. Biasanya kalau apa aja nanya Abu Bakar, ini makanan dari mana duitnya? Abu Bakar tuh apa jadi nanya? Dari mana duitnya? Itu hari itu lupa nanya. Kalau nggak diingetin oleh karyawannya, habis dia minum susu, gitu susu, tuan minum. Jadi nanya, biasanya nanya dulu, nggak pakai minum. Oh iya lupa. Dari mana? Dia ceritain, ini sumbernya begini-begini. Nah ini haram. Itu Abu Bakar nungging, dimasukin jarinya ke mulut, biar muntah. Nggak mau ada yang haram dalam perutnya. Abu Bakar. 4 perilaku utama menghantarkan muslim menjadi orang yang tinggi derajatnya. Moga Allah berikan taufik kepada kita bersama, diberikan kemampuan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, hidup kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, usaha-usaha kita makin berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah.